Rabu, 17 Januari 2024. Puasa tepat waktu dan tepat manfaat. Markus 2, ayat 18-22. Hal berpuasa. 18. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." 20. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 21. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru, hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pasien yang akan menjalani operasi akan diminta untuk berpuasa minimal 6 jam sebelumnya. Ini penting untuk mencegah infeksi serius ketika isi lambung bisa masuk ke paru-paru. Dalam iman Kristen, puasa juga berperan penting sebagai bentuk disiplin rohani. Puasa bermanfaat bagi hidup umat Allah. Musa berpuasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum menerima 10 hukum Allah, dan berpuasa lagi untuk dosa bangsanya, di Ulangan 9 ayat 9-11 dan 9 ayat 18. 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, dari tengah-tengah api, pada hari perkumpulan. 11. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. 18. Sesudah itu, aku sujud di hadapan Tuhan, 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Yesus sendiri juga berpuasa di padang gurun, selama 40 hari setelah ia dibaptis, dan sebelum ia memulai pelayanannya, di Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di ayat 18, karena itu, ketika murid-murid Yesus tidak berpuasa, orang-orang mempertanyakan dan membandingkannya dengan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi. Di ayat 19-22, hanya saja, Yesus tahu akal bulus di balik pertanyaan itu, lalu mengajar mereka tentang hal berpuasa dari 3 gambaran dalam hidup, sahabat mempelai, dan mempelai laki-laki, tambalan dari baju yang baru pada baju yang tua, serta anggur baru yang disimpan di dalam kantung kulit lama. Dari sini kita belajar 2 pemahaman penting. Pertama, puasa terkait dengan penghayatan akan karya Allah, bukan ritual agama ataupun rutinitas saja. Kedua, puasa terkait dengan hidup baru sesudah keselamatan, bukan beban tuntutan yang dipaksakan. Atas dasar pemahaman yang demikian, barulah kita dapat berpuasa pada waktu yang tepat dan menghasilkan manfaat yang tepat pula. Pada masa lalu maupun masa sekarang, puasa sama pentingnya dengan pembacaan Alkitab dan doa syafaat. Seperti disiplin rohani lainnya, puasa mesti dijalankan dengan makna yang benar. Puasa bermanfaat bagi kehidupan rohani kita, sebagai ungkapan kepercayaan kita dalam Tuhan, bukan syarat keselamatan atau acara gereja. Dengan berpuasa, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangannya, bukan menambah pencapaian atau memamerkan kemampuan diri. Sekarang, dengan waktu yang Tuhan karuniakan dan hidup yang diperbarui olehnya, mari kita berkomitmen dalam disiplin rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.